Di sebuah hutan kecil yang penuh warna dan bunga-bunga harum, hiduplah seekor semut yang sangat unik. Namanya Uli. Tapi Uli bukan semut biasa. Loh, tubuhnya berwarna ungu cerah. Berbeda dari semut-semut lainnya yang biasanya berwarna hitam atau coklat. Karena warna tubuhnya yang mencolok, teman-temannya sering memanggilnya Uli si ungu gesit. Uli memang semut yang sangat cepat. Setiap pagi, saat semut-semut lain baru bangun dan meregangkan kaki, Uli sudah melesat keluar dari sarang. Ia selalu berlari ke sana kemari. Matanya mencari-cari satu hal yang sangat ia sukai, butiran gula. Bagi Uli, gula adalah harta paling manis di dunia. Sambil berlari, Uli sering berkata, "Cepat, cepat, waktu adalah gula. Kalau aku lambat, aku bisa ketinggalan." Ia percaya, semakin cepat ia bergerak, semakin banyak gula yang bisa ia kumpulkan. Maka, tak ada waktu untuk bermain atau ngobrol. Semua harus serba cepat. Teman-temannya seperti Tommy, Lala, dan Kiki sering mencoba mengajak Uli bermain di taman bunga. Tapi Uli selalu menjawab, "Nanti saja, aku harus cari gula dulu. Waktu tidak bisa menunggu." Mereka pun hanya bisa saling pandang, lalu melambaikan tangan sambil tersenyum. Setiap hari seperti itu, Uli menjadi semut paling cepat dan paling sibuk di taman tapi. Apakah benar waktu hanya soal kecepatan? Apakah benar yang paling banyak gula adalah yang paling bahagia? Petualangan Uli selanjutnya akan menjawab semuanya. Yuk, kita ikuti kisahnya. Hari-hari berlalu, dan Uli tetap seperti biasa, berlari cepat, mencari gula, dan tak pernah berhenti. Ia seperti semut roket yang tak pernah kehabisan tenaga. Tapi, karena terlalu sibuk, Uli mulai melupakan satu hal yang sangat penting, yaitu teman-temannya. Suatu hari, Tommy si semut coklat kesulitan menarik daun besar ke dalam sarang. "Uli, tolong bantu dong," panggil Tommy. Tapi Uli hanya melirik sebentar, lalu berkata, "Maaf, Tommy, aku harus cepat-cepat cari gula sebelum semut lain menemukannya." Dan dalam sekejap, Uli sudah berlari menghilang di balik batu. Di lain waktu, Lala si semut merah sedang membuat kue bunga bersama teman-teman. "Uli, ayo main dan cicipi kueku," ajaknya dengan ceria. Tapi Uli menggeleng sambil tersenyum kecil. "Nanti saja, Lala, aku harus kumpulkan gula dulu. Waktuku sedikit." Ia pun melewatkan momen manis yang penuh tawa dan kebersamaan itu. Bahkan saat semut tua Bibi terjatuh karena terpeleset di jalan, Uli yang lewat di dekatnya hanya sempat berkata, "Maaf Bibi, aku sedang buru-buru. Semoga ada yang membantumu ya." Padahal, kalau Uli mau berhenti sebentar, ia bisa membantu Bibi berdiri dan membawakan daun penopangnya. Tapi pikirannya hanya dipenuhi satu hal, gula, gula, dan gula. Teman-teman Uli mulai merasa sedih. Mereka rindu Uli yang dulu suka tertawa bersama, suka duduk di bawah bunga sambil bercerita. Kini, Uli seperti tak punya waktu untuk siapapun. Uli berubah. Dia seperti tak peduli lagi. Bisik Lala pelan pada Tommy. Uli tak menyadari bahwa semakin banyak gula yang ia kumpulkan, semakin sepi hatinya sendiri. Tapi suatu hari, semuanya akan berubah. Dan perubahan itu dimulai dengan sebuah lubang kecil yang tak terlihat. Pagi itu, sinar matahari menyinari hutan dengan hangat. Uli seperti biasa berlari cepat sejak fajar. Ia mendengar kabar dari semut penjaga bahwa ada butiran gula besar yang jatuh dari piknik manusia di dekat pohon jambu. Matanya berbinar.
Kakinya makin cepat melangkah. Aha, aku harus jadi yang pertama. Gula besar pasti manis sekali. Uli berlari melewati semak, melompati ranting, dan menembus dedaunan, tanpa memperhatikan jalan dengan baik. Saat ia tiba di bawah pohon jambu, benar saja, sebutir gula besar berkilau putih tergeletak di atas tanah. Uli meloncat senang, langsung mendekat dan mencoba mengangkatnya. Tapi begitu ia menarik-narik gula itu dengan semangat, tanah di bawahnya tiba-tiba ambles. Uli terjatuh ke dalam lubang kecil yang tersembunyi di balik dedaunan. Gula itu ternyata menutupi mulut lubang jebakan. Kini ia terperangkap di dalamnya. Lubangnya memang tidak terlalu dalam, tapi cukup sempit dan gelap. Uli mencoba memanjat dinding tanah, tapi selalu tergelincir. Ia mendorong-dorong batu kecil, mencoba membuat tangga, tapi tak berhasil. Nafasnya mulai ngos-ngosan, tangannya gemetar. Aku tak bisa keluar sendiri, gumamnya pelan. Untuk pertama kalinya, Uli merasa takut. Ia mulai menyadari bahwa tak ada gula sebanyak apapun yang bisa membantunya sekarang. Ia menatap ke atas dan berharap ada yang lewat. Tapi siapa yang akan menolongnya? Ia sudah lama tak berbicara dengan teman-temannya. Ia terlalu sibuk sendiri. Kini, di dalam lubang itu, Uli mulai merasa sendirian. Ia memejamkan mata dan menyesal. Seandainya tadi aku sempat membantu Tommy, atau bermain dengan Lala, atau menyapa Bibi. Air matanya mulai jatuh perlahan. Uli akhirnya sadar, waktu yang ia kejar-kejar selama ini justru membuatnya kehilangan hal yang paling penting, kebersamaan. Sementara Uli masih terjebak di dalam lubang, dari kejauhan terdengar langkah-langkah kecil para semut mendekat. Ternyata, Tommy, Lala, dan Bibi sedang berjalan menuju pohon jambu karena mereka juga mendengar kabar tentang gula besar itu. Tapi langkah mereka terhenti ketika mendengar suara lirih yang sangat dikenal. "Tolong, aku di sini." Lala langsung menajamkan telinganya. "Itu suara Uli," serunya, tanpa ragu. Mereka semua berlari mendekat ke arah suara itu. Begitu mereka menemukan lubangnya, mereka langsung melihat Uli di dalamnya, tampak lemas dan tertutup debu tanah. "Uli, kamu tidak apa-apa?" tanya Tommy cemas. "Maaf, aku terlalu terburu-buru, dan sekarang aku tak bisa keluar sendiri," jawab Uli pelan. Tanpa banyak bicara, ketiganya langsung bekerja sama. Tommy mencari ranting kuat, Lala mengikatkan rumput panjang seperti tali, dan Bibi memegang ujungnya agar tidak goyah. Mereka menurunkan tali kecil itu ke dalam lubang sambil menyemangati Uli. "Pegang kuat-kuat ya, Uli!" teriak Lala. Dengan sisa tenaganya, Uli menggenggam tali itu dan perlahan-lahan didorong dan ditarik ke atas oleh teman-temannya. Walau sempat terpeleset, mereka tidak menyerah. Dengan tenaga dan kerja sama yang luar biasa, akhirnya, hore! Uli berhasil keluar. Ia langsung duduk di tanah sambil terengah-engah. Lalu, menatap teman-temannya dengan mata berkaca-kaca. Uli terdiam beberapa detik, lalu memeluk Tommy, Lala, dan Bibi. "Maafkan aku ya. Selama ini aku selalu terburu-buru dan tak pernah sempat menemani kalian." Bibi tersenyum lembut. "Kami tahu kamu baik, Uli. Hanya saja, kau terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa bahwa waktu terbaik adalah waktu bersama teman." Hari itu, Uli tidak mencari gula lagi. Ia memilih duduk di bawah pohon jambu, bersama teman-teman yang menyayanginya. Sejak kejadian itu, Uli berubah. Ia tidak lagi berlari-lari sendirian setiap pagi.
Kini, ia bangun lebih santai, menyapa Tommy, membantu Lala mengangkat bunga, dan bahkan sering duduk menemani Bibi yang suka bercerita. Semut-semut lain pun mulai merasa senang melihat Uli kembali menjadi bagian dari mereka. Ternyata berjalan bersama teman lebih seru daripada berlari sendiri, kata Uli sambil tersenyum. Ia masih suka mencari gula, tentu saja, tapi ia tak lagi terburu-buru. Kalau ia melihat ada semut kesulitan, Uli pasti berhenti membantu dulu. Kalau ada semut sedih, Uli akan menenangkan mereka. Kini Uli mengerti bahwa gula manis memang penting, tapi persahabatan jauh lebih manis dari semua itu. Pada suatu sore, ketika matahari mulai turun dan langit berubah jingga, Uli duduk bersama Tommy, Lala, dan Bibi di bawah pohon jambu. Mereka berbagi gula kecil yang ditemukan pagi tadi sambil tertawa bersama. Dulu aku pikir waktu itu seperti gula. Kalau tidak cepat, habis, kata Uli pelan. Tapi ternyata, waktu itu seperti teman. Kalau dijaga dan dibagi, rasanya jadi hangat dan menyenangkan. Mereka pun saling bertukar senyum. Sejak hari itu, Uli bukan lagi Uli si semut terburu-buru, tapi Uli si semut ungu yang bijak, peduli, dan penuh kasih. Dan kisah tentangnya terus diceritakan di seluruh hutan, sebagai pengingat bahwa waktu yang terbaik bukanlah saat kita cepat, tapi saat kita hadir untuk mereka yang kita sayangi. 5 hikmah dari cerita Semut Ungu dan Butiran Gula Waktu. 1. Waktu yang berharga adalah waktu bersama orang yang kita sayangi. Uli belajar bahwa kebersamaan dengan teman-teman jauh lebih indah daripada berlari sendirian mengejar sesuatu. 2. Jangan terlalu terburu-buru sampai lupa menikmati hidup. Terkadang, berjalan pelan dan memperhatikan sekitar justru membawa kebahagiaan yang lebih besar. 3. Persahabatan itu penting dan harus dijaga. Meskipun Uli sering mengabaikan mereka, teman-temannya tetap menolongnya. Teman sejati akan selalu ada saat kita butuh. 4. Bersikap peduli dan suka menolong itu tanda hati yang mulia. Tommy, Lala, dan Bibi menunjukkan bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia, dan membantu sesama itu selalu indah. 5. Belajar dari kesalahan membuat kita menjadi lebih baik. Uli berubah setelah mengalami kesulitan. Ia tidak menyalahkan keadaan, tapi memilih memperbaiki diri dan menjadi semut yang bijak.